tadi rahasia. Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Anak Titipan Setan. Film ini bakal bercerita tentang seorang nenek-nenek yang memuja iblis untuk mendapatkan kekayaan. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang nenek-nenek yang sedang melakukan ritual. Dia seperti sedang memuja suatu iblis sambil diiringi alunan tembang Jawa. Kemudian scene beralih pada sebuah keluarga yang terlihat cukup bahagia. Malam itu terlihat sang anak yang bernama Dika, di mana saat itu dia sedang mengigau dalam tidurnya. Ibunya yang bernama Sari berusaha untuk menenangkan anaknya itu, namun gak lama kemudian terdengar suara mengerikan dari luar rumah mereka. Mendengar suara itu, Sari langsung membangunkan suaminya yang bernama Lesmono, di mana Sari pun menjelaskan jika Dika sedang mengigau dan seperti ketakutan akan sesuatu. Di tengah obrolan mereka ini, tiba-tiba terdengar suara kuda yang meringkih dari luar. Kemudian Lesmono memberanikan diri keluar kamar untuk memeriksanya, tapi setelah keluar dari kamarnya, Lesmono ini seperti berada di dimensi lain. Di rumahnya kini tampak penuh terisi oleh kabut merah dan betapa kagetnya dia saat melihat makhluk mengerikan menyerupai seekor kuda. Lesmono yang ketakutan segera berlari kembali ke rumahnya dan berkata pada istrinya bahwa di depan kamarnya ada sosok iblis jaran panoleh. Tiba-tiba Dika langsung pergi seperti nggak sadarkan diri dan berjalan keluar kamar. Sari yang takut memberanikan diri untuk mengejar anaknya itu, namun mereka malah diteror oleh sosok makhluk yang mengerikan di depan kamar mereka. Tiba-tiba orang tua mereka yang bernama Eyang Susana membuka pintu kamarnya dan keadaan pun kembali seperti semula. Seakan-akan semua nggak terjadi dan semua yang dialami Lesmono dan juga Sari ini hanyalah sebuah mimpi. Keesokan harinya, Sari menjemurkan kain batik di halaman rumahnya, di mana Sari merupakan menantu dari Eyang Susana yang merupakan pemilik usaha batik di daerah itu. Dika yang saat itu sedang bermain, tiba-tiba melihat seekor kuda putih, namun anehnya Sari sama sekali nggak melihat apa yang dilihat oleh Dika. Ada kuda dari tadi di sana. Kuda? Mana ada apa-apa? Dika yang penasaran mendekati kuda putih itu sambil menyeret mainannya yang berbentuk kuda putih juga. Setelah dekat dengan kuda putih itu, tiba-tiba Dika ditabrak oleh mobil yang melaju kencang dan karena kecelakaan itu Dika pun tewas seketika. Siang itu juga mayat Dika langsung dikuburkan, di mana Lesmono yang gak bisa menerima kematian anaknya itu pada akhirnya pergi ke pinggiran desa untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di tengah kesedihannya, Sari harus menerima kabar kesedihan lagi, yakni kematian suaminya. Cobaan Sari sangatlah bertubi-tubi, di mana dia harus kehilangan dua orang keluarganya dalam waktu yang berdekatan. Sari semakin depresi dan terpuruk atas semua yang menimpa dirinya. Malam itu dilakukan acara yasinan untuk Lesmono sebelum mayatnya dimakamkan esok hari. Berbanding terbalik dengan Sari, nggak terlihat sedikit pun kesedihan dari wajah Eyang Susana dengan kepergian anak dan cucunya tersebut. 10 tahun kemudian terlihat Sari yang sedang berada di makam anak dan juga suaminya, di mana Sari masih bersedih dengan kepergian anak dan suaminya itu. Sepulangnya dari makam, Sari nggak sengaja melihat mertuanya berjalan tergesa-gesa, diikuti oleh asistennya yang bernama Pak Kasman. Karena penasaran, Sari pun mengikuti mereka secara sembunyi-sembunyi, di mana Eyang Susana kemudian berhenti di sebuah rumah dan mengetuk pintunya. Setelah pintu dibuka, Eyang Susana pun masuk, sementara Pak Kasman menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Sari yang semakin penasaran tentang apa yang dilakukan oleh mertuanya itu, kemudian mencoba untuk mengintip mereka dari belakang rumah. Dan ternyata rumah itu merupakan rumah seorang dukun yang bernama Mbah Jambrong. Dia adalah dukun yang membantu Eyang Susana untuk mencapai kekayaan seperti sekarang.
Rupanya Eyang Susana yang bersekutu dengan iblis Jaran Panoleh merasa udah cukup dengan apa yang dia dapatkan. Eyang Susana ingin mengakhiri perjanjian itu karena selain udah merasa puas, Eyang Susana juga nggak punya anggota keluarga lagi yang bisa dijadikan tumbal. Itu semua terjadi karena dia udah menumbalkan cucunya sendiri 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Sari pun sangat kaget dan juga marah pada mertuanya. Tapi Mbah Jamrong mengatakan bahwa perjanjian itu nggak bisa diakhiri selama Eyang Susana masih hidup. Dan sebentar lagi adalah saatnya Eyang Susana harus kembali memberikan tumbal pada Jaran Panoleh. Eyang Susana yang udah bingung akan menumbalkan siapa lagi, mencoba bernegosiasi dan akan menambahkan cincin emas pada tiap sesajen yang dia persembahkan. Akan tetapi Mbah Jamrong mengatakan bahwa semua itu percuma aja karena tumbal untuk Jaran Panoleh harus sesuai dengan perjanjian, yaitu tumbal nyawa yang merupakan keturunan Eyang Susana. Jika hal itu nggak dilakukan, maka secara perlahan kekayaan dan juga kejayaan Eyang Susana akan musnah. Bahkan Eyang Susana akan mati dengan cara yang mengenaskan karena udah membuat iblis itu marah. Sore itu Eyang Susana secara diam-diam keluar rumah dengan membawa sesajen menuju sebuah bangunan bekas kandang yang selalu aja digembok dan juga dirantai. Sari yang mengetahui kelakuan mertuanya itu mencoba mengintip apa yang akan Eyang lakukan. Namun tiba-tiba malam harinya ketika Sari tidur, dia diteror oleh sosok bayangan anak kecil yang menyeret mainan kuda milik Dika, dan tentu aja hal itu membuat Sari ketakutan malam itu. Semenjak mendengar pembicaraan Eyang dan juga Mbah Jamrong, Sari jadi terlihat murung dan gak mau bicara pada mertuanya itu. Eyang bertanya apa yang terjadi pada Sari, namun Sari menjawab dengan sindiran pedas terhadap kelakuan Eyang, sehingga semua itu membuat Eyang terdiam seketika. Singkat cerita, malam itu Sari memberanikan diri masuk ke dalam kamar mertuanya yang kebetulan mertuanya ini sedang tidur di kursi goyang. Dengan sangat hati-hati, Sari mencari kunci gudang yang dipakai sama Eyang untuk menyembah Jaran Panoleh, yang pada akhirnya Sari pun mendapatkan kunci itu dan segera keluar. Begitu keluar kamar, Sari ketahuan oleh Pak Kasman, di mana Pak Kasman bertanya apa yang disembunyikan di belakang punggungnya Sari. Setelah keluar dari kamarnya Eyang, Pak Kasman mencoba mengajak Sari bicara, di mana Pak Kasman mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sendiri juga nggak suka dengan perbuatan Eyang Susana. Pak Kasman juga mengaku berada di pihak Sari dan meminta Sari untuk merahasiakannya. Sesaat kemudian Sari memberikan kunci gudang itu pada Pak Kasman dan memintanya untuk digandakan. Malam berikutnya, Eyang Susana kembali ke gudang untuk memberikan sesajen, namun lagi-lagi Sari mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh mertuanya itu. Di mana saat Eyang Susana selesai memberikan sesajen dan mengunci kembali gudang, Sari memberanikan diri untuk membuka gembok gudang itu dengan kunci duplikat yang udah diberikan oleh Pak Kasman. Setelah gembok terbuka, Sari masuk ke gudang yang gelap itu dengan perasaan takut. Dan saat Sari ini memeriksa setiap sudut ruangan, gak lama kemudian, dia mendapatkan teror dari penghuni gudang tersebut. Sari melihat banyak sosok bocil di gudang itu dan karena sangat ketakutan, Sari pun segera keluar dari gudang tersebut. Namun sayangnya dia nggak sadar jika dia lupa mengunci gembok karena saking ketakutan. Keesokan harinya, Sari dan juga Eyang mendatangi pelanggan batiknya, tapi sayang seribu sayang, gak ada satupun dari pelanggannya yang mau mengambil batik Eyang Susana. Di sini Eyang Susana udah mulai merasakan dampak dari pesugihan Jaran Panoleh yang mulai menghilang. Usaha batik Eyang Susana udah diambang kebangkrutan dan hal itu membuat Eyang putus asa. Malam harinya saat Eyang ini akan ke gudang, dia melihat gembok gudang yang udah terbuka. Eyang lalu masuk ke gudang dan memeriksa setiap sudut gudang untuk memastikan gak ada barang yang hilang. Setelah Eyang ini selesai melakukan pemujaan, Eyang langsung menghampiri Sari untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Sari yang gak paham apa maksud Eyang hanya pelangap-longo, di mana Eyang pun langsung keluar dari kamar Sari. Malam harinya, Eyang Susana mulai diteror oleh iblis Jaran Panoleh, di mana dia bermimpi diseret di tengah hutan dan dihabisi oleh iblis itu. Eyang Susana pun akhirnya menemui Mbah Jamrong dan berkata bahwa perusahaannya udah diambang kebangkrutan dan gak ada yang bisa dia lakukan. Mbah Jamrong hanya bisa mengingatkan agar Eyang ini gak menunda-nunda untuk memberikan tumbal. Keesokan harinya, Eyang menunjukkan foto cucu dari anak keduanya pada Sari, di mana anak kedua Eyang ini bernama Putri. Saat ini dia sedang tinggal di Australia bersama anak dan juga suaminya.
Eyang Susana meminta Sari untuk mengirimkan surat pada Putri agar dia segera pulang dan membawa anaknya. Tapi Sari udah tahu semuanya, bahwa itu hanya akal bulus Eyang agar bisa menumbalkan anaknya Putri. Singkat cerita, Sari kembali masuk ke gudang itu di mana Sari mengacaukan gudang itu dan dia mengobrak-abrik semua benda yang ada di sana. Setelah itu Sari keluar dan ketahuan lagi sama Pak Kasman, di mana Sari pun bertanya kenapa Pak Kasman mau membantu mertuanya menjalankan pesugihan. Pak Kasman hanya menjawab bahwa dia udah membantu Eyang Susana sejak dulu, bahkan jauh sebelum Eyang melakukan perjanjian dengan iblis. Namun Pak Kasman ini juga merasa bahwa kini udah waktunya semua ini harus diakhiri. Malam harinya, Sari kembali diteror oleh iblis Jalan Panole, di mana semua benda yang ada di kamarnya berjatuhan hingga berantakan. Sementara itu, Eyang Susana yang masuk ke dalam gudang dibuat kaget dengan keadaan gudang yang saat itu udah berantakan. Dia juga bingung siapa yang telah melakukan semua ini, yang mana keesokan harinya Sari diperintahkan Eyang untuk ke kantor pos mengirimkan surat pada Putri, tapi dia malah berhenti di jembatan dan membuang surat itu ke dalam sungai. Sesampainya di rumah, Sari melihat mertuanya menjual perabotan karena udah nggak ada pemasukan yang bisa menghidupi mereka. Eyang pun menanyakan apakah surat itu udah dikirim, dan Sari pun menjawab sudah. Malam harinya batuk Eyang semakin parah, di mana Sari yang mendengar Eyang batuk-batuk mencoba mengetuk pintu kamar Eyang tapi nggak dibuka. Sari yang khawatir segera pergi ke rumah Pak Kasman untuk meminta bantuan, di mana Pak Kasman terpaksa mendobrak pintu kamar Eyang, dan ketika pintu terbuka terlihat Eyang yang udah tergeletak di lantai. Setelah sadar kembali, Eyang menanyakan tentang surat itu pada Sari karena udah seminggu tapi Putri belum juga membalas dan belum juga datang menemuinya. Sari lagi-lagi harus berbohong pada mertuanya itu dan berkata jika surat itu udah dikirim. Malam harinya, Eyang kembali menyiapkan sesajen dan terlihat cincin emas persediaan Eyang udah habis untuk ritual itu. Meskipun dia tahu bukanlah cincin itu yang diminta sama Jaran Panole, melainkan nyawa dari anak keturunannya. Tapi Eyang ini terus berharap dan berjanji akan mempersembahkan tumbal nyawa 2 hari lagi. Semakin lama penyakit Eyang ini semakin parah, bahkan dia mengeluarkan segumpal rambut di setiap batuknya. Hingga kemudian Eyang meminta Sari mendatangkan Mbah Jambrong untuk menemuinya, di mana Mbah Jambrong pun datang dan mengatakan bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa. Eyang pun sadar bahwa itu semua udah menjadi takdirnya dan dia juga siap untuk menerima segala resikonya. Mbah Jambrong juga menambahkan bahwa sepertinya Jaran Panole nggak hanya marah pada Eyang aja, tapi juga pada orang lain. Di tengah malam, Sari kembali mendapatkan teror dari Jaran Panole, di mana teror kali ini lebih ekstrim dari sebelumnya. Tangan Sari nggak bisa dikendalikan, yang mana tangan Sari ini mengambil cermin dan mengetokkan kepalanya sendiri hingga cermin itu pecah. Kemudian tangan Sari mengambil serpihan cermin itu dan akan menyayat lehernya sendiri. Untung aja Pak Kasman segera datang dan menggagalkan semuanya. Yang mana Pak Kasman segera membawa Sari keluar, dan di pagi harinya, dengan keadaan yang gak berdaya, Eyang ingin bercerita pada Sari jika sebenarnya Putri gak pernah mendapatkan restu darinya untuk menikah dengan orang selain dari Jawa. Harapan satu-satunya sebelum ajal menjemput adalah Eyang Susana ingin kembali bertemu dengan Putri dan juga anaknya. Siang harinya rupanya Putri ini kembali ke rumah karena dia diberitahu oleh salah satu tetangganya jika Eyang ini sedang sekarat. Eyang kemudian memperkenalkan Putri dengan Sari karena emang mereka belum mengenal satu sama lain. Setelah itu Eyang mengatakan bahwa semua warisan miliknya akan diberikan kepada Putri. Di mana Sari yang mendengar hal itu kecewa dengan keputusan Eyang karena selama ini dia yang telah merawat Eyang tapi dia nggak mendapatkan harta sedikit pun. Eyang kesal dan marah pada Sari karena Sari nggak pernah mengirimkan suratnya pada Putri. Sari nggak diam aja, di mana dia membongkar semua rahasia mertuanya itu. Singkat cerita, Putri ingin ke kamar Eyang, tapi pintunya malah terkunci. Kemudian Sari datang dan mengatakan kalau Eyang sedang gak ingin diganggu, jadi pintunya sengaja dikunci. Putri pun merasa aneh dengan sikap Sari itu, yang mana di malam harinya, iblis Jaran Panole dan semua anak buahnya mendatangi sekaligus mengambil nyawa Eyang Susana. Keesokan harinya setelah dari pemakaman Eyang, tiba-tiba anak Putri melihat seekor kuda putih di kuburan.
Singkat cerita, Sari mendatangi Mbak Jamrong untuk meluapkan keluh kesahnya di mana dia ingin meminta bantuan Mbak Jamrong untuk menghabisi Putri dan juga anaknya agar dia bisa merebut semua harta warisan milik Eyang Susana. Yang lebih mengejutkan lagi, Sari juga ingin menggantikan posisi Eyang Susana sebagai pemuja iblis Jaran Panoleh. Mbak Jamrong menjelaskan semua aturannya dan mengingatkan Sari untuk memikirkan kembali niatnya itu. Karena perjanjian ini nggak bisa dibatalkan dengan cara apapun, tapi Sari tetap dengan pendiriannya dan ingin melanjutkan perjanjian sesat itu. Menjelang maghrib, Sari langsung ke gudang untuk melakukan perjanjian seumur hidup dengan iblis Jaran Panoleh. Sementara itu, saat Putri melihat keluar jendela, Putri melihat dua sosok bocil yang sedang menyeret mayat Eyang Susana. Keesokan harinya, Putri masuk ke gudang dan melihat-lihat apa yang ada di sana. Namun tiba-tiba aja Sari berada di belakang Putri, di mana dia menjelaskan bahwa tempat ini dulu dijadikan tempat batik lalu kemudian dijadikan kandang kuda. Putri heran dengan apa yang dikatakan Sari dan langsung pergi begitu aja. Di dalam rumah mereka menceritakan tentang kehidupannya masing-masing, yang mana di sini Putri mengatakan bahwa sebenarnya dia dan suaminya nggak bisa mempunyai anak. Yang mana anak yang dia bawa saat ini merupakan anak adopsi. Mendengar hal itu, Sari langsung terkejut karena anak Putri yang akan dijadikan tumbal ternyata bukanlah keturunan Eyang Susana. Keesokan harinya Sari pergi mendatangi Mbak Jamrong di mana Sari ingin membatalkan perjanjiannya dengan iblis. Tapi Mbak Jamrong mengatakan jika perjanjian itu nggak bisa dibatalkan karena darah Sari adalah bukti dari perjanjian itu. Malam harinya Putri melihat kejadian yang mengerikan di luar jendela kamarnya di mana dia melihat Sari menjadi sasaran dari iblis Jaran Panoleh akibat dari perjanjian yang dia buat sendiri. Setelah itu Putri mendapatkan teror dari iblis itu, dimulai dari lampu yang tiba-tiba mati dan juga sosok pocong yang terus mengikutinya. Putri langsung lari keluar untuk mencari bantuan, namun di tengah pelarian tiba-tiba aja sandal jepitnya putus. Anehnya, meskipun udah dalam keadaan yang terdesak dan juga dikejar sama setan, Putri ini masih bisa santai dan membetulkan sandal jepitnya itu. Putri melanjutkan pelariannya dan bertemu dengan Mbak Jamrong. Mbak Jamrong pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya Putri, yang kemudian Mbak Jamrong mengajak Putri untuk membakar semua barang yang berhubungan dengan Jaran Panoleh. Sesampainya di rumah, Putri langsung mencari barang-barang yang berhubungan dengan Jaran Panoleh. Putri sampai lupa kalau anaknya ketinggalan di kamar, yang mana dia pun masuk ke dalam kamarnya, tapi sayang anaknya ini udah nggak ada di sana. Setelah mendapatkan semua barang-barang itu, Mbak Jamrong segera membawanya ke gudang untuk dibakar. Sementara itu, Putri yang sedang mencari anaknya kembali diteror oleh Jaran Panoleh. Mbak Jamrong membakar semua barang yang ada di gudang, tapi sialnya benda-benda itu nggak terbakar sama sekali. Gak lama kemudian Pak Kasman datang dan melihat sekumpulan burung gagak yang terbang di atas rumah Eyang Susana. Kemudian dia mendatangi Mbak Jamrong dan Putri yang sedang ada di bawah pohon, di mana Mbak Jamrong lalu mengatakan, sepertinya Jaran Panoleh ini membutuhkan satu tumbal lagi agar bisa pergi. Dan hal yang mengejutkan terjadi di mana Pak Kasman akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan membakar tubuhnya. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk kesetiaannya pada Eyang Susana. Akhirnya Jaran Panoleh dan antek-anteknya musnah bersamaan dengan terbakarnya Pak Kasman dan juga gudang itu. Gak lama setelah itu, anak Putri pun kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Putri membawa kembali anaknya ke Australia dan menitipkan rumah itu kepada Mbak Jamrong. Yang mana setelah itu semua, film ini pun berakhir. Premis film ini kurang lebih sama ya kayak film Perjanjian Gaib, yaitu mengorbankan nyawa anak keturunan untuk kekayaan. Cuma yang ada di film Perjanjian Gaib, pemuja setannya agak lebih pinter ya, tapi ya sudahlah. Dan mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.